Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita tadabbur dan mudzakarah terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan sore yang berbahagia ini yang kebetulan saya diminta untuk mengisi kajian pada sore hari ini dan panitia tidak memberikan judul, maka kajiannya tanpa judul. Maka dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, sebagaimana tema biasanya adalah tafsir, insyaallah kita akan mengambil pembahasan tafsir dari bagian surah yang terdapat dalam Al-Quran. Itu kita akan membahas surat yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Kautsar. Wahiyya makiyah ala qaul rajih min aqwalil ahli ilmi. Surah ini dikenal dengan surah makiyah, yakni manuzilat qabla al-hijrah, yaitu yang diturunkan sebelum berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Penamaan surah ini dengan Al-Kautsar itu diambil dari satu ayat atau dari bagian ayat, yaitu ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Penamaan surah tauqifiyah ala qaul rajim min aqwali ahli ilmi. Penamaan surah adalah tauqifiyah, artinya bukan ijtihadiyah, di mana penamaan surah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penamaan surah-surah keumumannya diambil dari bagian ayat atau diambil dari bagian kisah yang terpenting dalam ayat tersebut. Seperti surah Al-Baqarah
tentang kisah penyembelihan seekor sapi, tentang kisah orang Yahudi. Ali Imran mengkisahkan keluarga Imran. An-Nisa karena ayat-ayat yang di dalamnya berbicara kebanyakan tentang wanita. Dan Al-Kautsar ini diambil dari ayat yang menjelaskan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi surah salasu ayatin ala qaul rajih min aqwalil ahli ilmi. Surah ini berjumlah 3 ayat menurut pendapat yang rajih dari kalangan ahlul ilmi. Li'annal basmalata ala qaul rajih laysat dakhilah, yani laysat min ayah atau laysa min surah. Walakin al-basmalah ayatun mustaqillah nuzilat lil fasli baina suwar. Ayat Al-Kautsar ini atau surah Al-Kautsar ini ada 3 ayat. Karena pendapat yang rajih bahwa basmalah tidak termasuk kepada surah ini. Dan pendapat yang rajih bahwasanya basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah, tidak termasuk surat yang lainnya. Dia adalah merupakan ayat yang tersendiri yang Allah Ta'ala turunkan untuk pemisah di antara surah-surah yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Maka pendapat yang rajih, ayat ini atau surah ini hanya 3 ayat saja, sebagaimana tadi dibacakan ayatnya. Dan turunnya surah ini dan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Kautsar, sebagian ahli tafsir dan disebutkan dengan sanad-sanadnya, ini adalah berawal ketika orang-orang kufar Quraisy, para pembesar kufar Quraisy, orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun menghardik Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengkisahkan bahwa mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar. Abtar itu terputus. Dan orang Arab apabila seseorang tidak punya anak laki-laki, maka itu dikatakan abtar, sebab dikatakan terputus silsilahnya. Dan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh anak laki-lakinya meninggal, yaitu diantaranya Abdullah dan Ibrahim. Maka orang-orang kufar Quraisy dan para pembesar orang kufar Quraisy seolah-olah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan al-abtar. Maka turunlah surah ini tabsyiran li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya ayat ini sebagai kabar gembira untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, caci dan maki dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka turunlah ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Itu sebagian kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang surah ini.
Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Ini hitobnya kepada orang-orang yang mencaci Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang menghardikmu, yang membencimu, yang mencacimu, dialah yang abtar, yang terputus nikmatnya, yang terputus kebaikannya, yang terputus rahmatnya. Ini makna ayat. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Yaitu satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi tafsir qaulihi ta'ala Al-Kautsar. Mal murad bil kautsar? Ila aqwal. Para ulama telah berbeda pendapat ketika mengartikan Al-Kautsar. Qala ba'dul ulama al-murad bil al-kautsar hiya al-khairu al-katsir. Jadi yang dimaksud dengan al-kautsar, dia adalah kebaikan yang banyak. Dan Nabi SAW diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ruwiya dzalika masalan min Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala al-kautsar al-khairul katsir a'tahu Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, al-muradu bil kautsar asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul udma. Yang dimaksud dengan al-kautsar adalah syafaat kubra, syafaat udma, yang mana kita tahu nanti manusia di arasatil qiyamah, ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal, tidak dihitan, maka manusia meminta syafaat kepada para nabi, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mereka tidak memberikannya. Maka Nabi SAW yang diizinkan oleh Nabi SAW dinyatakan dalam hadis, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghulla. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang ketika kita dibangkitkan dari kuburan-kuburan kita, tidak memakai sandal, tidak dihitan sebagaimana awal penciptaan. Dan nanti relevansi dengan masalah haud akan jelas juga. Wa tadnu syamsu ala qadri milin faya'rikun nasu biqadri amalihi faminhum man ya'riku ila ka'baihi wa minhum man ya'riku ila rukbataihi wa ila hikwaihi wa minhum man yuljimuhu iljama. Lalu matahari akan mendekat 1 mil dan manusia dalam keadaan susah payah, merasakan begitu dahsyatnya terik matahari, dan manusia dalam keadaan telanjang. Maka setiap di antara manusia akan berkeringat, tergantung perbedaan amal, kebaikan dan keburukannya.
Di antara kita ada yang berkeringat sampai kedua mata kaki, ada yang sampai kedua tumit, ada yang sampai kepada dua lututnya, sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada mulutnya, dan di antara kita ada yang bermandikan keringat. Ya. Maka di antaranya manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Lalu Nabi Adam menolak. Sampai kita datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semuanya menolaknya. Lalu Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi kita dan berkata, irfa, ishfa tu syafa. Maka sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kautsar asy-syafa'atul kubra. Bahwasanya Nabi SAW diberikan kekhususan, akan diberikan izin menjadi orang yang pertama memberikan syafaat ketika di arasatil qiyamah. Dan itu dinamakan dengan asy-syafa'atul udma, asy-syafa'atul kubra. Wa qala ba'dul ulama wa huwa qaulul jumhur al-muradu bil kautsar nahrun a'tahu Allahu Muhammadan fil jannah. Yani nahrun fil jannah. Dan berkata sebagian para ulama, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, maka yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita yang ada di surga nanti. Nahrun fil jannah, itu sungai yang ada di surga, yang sifat-sifatnya sangat agung. Wa hadha huwal qaulur rajih. Dan inilah pendapat yang rajih, walaupun dua pendapat yang tadi juga tidak bisa dinafikan, karena memang itu semua juga akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min khasya'isihi, dan itu pun termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung begitu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Kautsar nahrun fil jannah, itu sungai yang ada di surga, yang sifat-sifatnya sama dengan haud. Yang akan meminumnya adalah hanya orang-orang beriman nanti. Maka ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau akan diberikan kelebihan, yaitu akan diberikan sungai nanti di surga. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, al-muradu bil kautsar huwal haud. Ini adalah kaul yang keempat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-kautsar adalah al-haud. Al-haud majma'ul ma. Makan fil wadi yajma'u fihil ma. Yang dimaksud dengan haud dalam bahasa kita yang mudahnya adalah telaga, tempat berkumpulnya air. Sebuah wadi, lembah yang di situ berkumpul air, penampungan air, maka itu dinamakan dengan haud. Dan hadis-hadis tentang haud mutawatir. Mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi, berkaitan dengan apa? Haud. Balqala al-ulama wa man ankara al-haud fahuwa riddatun an dinil Islam li'anna al-adillata allati tadullu ala subutil haud mutawatirah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan siapa yang mengingkari keberadaan haud, keberadaan telaga yang berada di arasatil qiyamah, maka dia kafir. Karena haud
telah datang dengan dalil-dalil yang mutawatir, dengan dalil-dalil yang banyak. Ja'a min sab'ina aw thamanina sahabiyan, datang dari 70 atau 80 sahabat meriwayatkan tentang haud. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lakin ar-rajih Allah alam, al-haudu duna kautsar wal kautsaru dunal haud. Tetapi yang kuat, pendapat yang benar, bahwa kautsar adalah bukan haud dan haud adalah bukan kautsar. Bahkan mendapat kebanyakan para ulama mengatakan bahwa haud adalah sumber mata airnya adalah dari kautsar, yaitu nahrun, yaitu sungai yang ada di surga. Dan kita akan bicarakan nanti dari sebagian tafsir hadis ayat ini. Wa fi hadhihi surah fawaid muhimmah wa ahkam muhimmah. Dan dalam surah ini ada faidah-faidah, ada istimbat-istimbat yang sangat agung, dan ada hukum-hukum yang sangat agung yang seorang muslim bisa mengambil hukum darinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini, walaupun surah ini adalah hanya 3 ayat, tetapi surah ini telah berkumpul padanya kebaikan yang sangat banyak dan penjelasan yang sangat banyak. Istimbat yang pertama, faidah yang pertama dari hadis ini, dari ayat ini, maaf, atau dari surah ini, fiha bayanun usul sa'adah wa hiya salasatun. Di dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang pokok-pokok kebahagiaan. Jadi usulus sa'adah, pokok kebahagiaan. Wahiyya salasatun. Secara global di dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkannya ada 3. Dan kita akan sebutkan sesuai urutan ayat. Yang pertama, asyukru bi nikmatillah. Yang pertama adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Dari mana kita mengambil istimbat faidah ini? Lihat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat ini ataupun dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ketika menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi kita satu kelebihan, satu karunia, satu nikmat, itu Al-Kautsar. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk menunaikan sholat karenanya dan menunaikan sembelihan karenanya. Fahadihil ibadah as-salat wa dzabhu lillah ibaratun anis syukri ala ni'am.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat karenanya dan menyembelih karenanya, melakukan ibadah yang sangat agung, itu salat dan menyembelih. Ini sebagai gambaran bersyukur kepada nikmat Allah. Sebab tatkala orang mendapatkan kenikmatan, tatkala orang itu sampai kepada kenikmatan, Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya kenikmatan, maka seseorang hendaklah menampakkan bentuk kenikmatan, bentuk syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nampak nikmat kepadanya, maka beliau menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan bentuk ketaatan atau bentuk yang menunjukkan syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Umpama bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat atau surah Al-Fas, maka Nabi SAW menjadikan surah ini ditakwil untuk doa dalam sujud. Jadikan sebagai doa dalam sujud. Bahkan dikisahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika beliau selesai menulis sarah kitab Sahih Bukhari, satu kitab yang kita kenal adalah Fathul Bari, maka beliau mengundang masyarakat dan mereka diberi makan. Maka dia tahadus binikmah dengan melakukan kebaikan sedekah, idhar binikmatillah, idharu syukri binikmatillah, mendohirkan syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW setelah beristisqa lalu turun hujan, maka Nabi SAW sengaja membuka sebagian badannya, membuka sebagian kainnya, lalu sengaja beliau agar dia merasakan turun hujan dan badannya terkena air hujan. Syukron binikmatillah, syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala merupakan sebab kebahagiaan. Waqad qala Allah Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'umillah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Lihat di dalam dua ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa di antara sebab Allah Ta'ala akan menambah nikmat kita manakala kita bersyukur kepada nikmatnya. Dan dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala mengkisahkan bagaimana Allah Ta'ala menukar dari keamanan menjadi rasa takut, dari melimpah luah dunia, harta menjadi sempit, sulit mencari dunia, dan kemarau yang panjang. Hal itu disebabkan manusia tidak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala mengajari Nabi kita dan kita semua agar bersyukur kepadanya dengan menunjukkan ibadah kepadanya. As-sababu tsani atau al-aslu tsani min usuli sa'adah. Adapun poin yang kedua dari poin keselamatan, pokok kebahagiaan adalah
ikhlasul ubudiyati lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Dan begitu banyak Allah Ta'ala menggandengkan salat dengan sembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena salat merupakan ibadah badaniyah, sedangkan menyembelih merupakan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah yang paling agung adalah salat, dan ibadah maliyah yang paling agung adalah adzabhu, al-hadyu, penyembelihan. Sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang terbaik pada tanggal 10 Zulhijjah adalah adzabhu, menyembelih. Wa qala jumhur salaf adzabhu fi Idul Adha khasatan fi yaumil ashir. Ini afdal min an yatasaddaqa bi thamanihi. Sehingga kebanyakan ulama salaf mengatakan bahwa menyembelih seekor kambing atau menyembelih seekor sapi atau seekor unta itu lebih baik, lebih mulia ketimbang seorang bersedekah dengan harta yang lain walaupun harganya sama. Kenapa? Sebab penyembelihan ibadah khusus, maliyah. Fa ikhlasul ibadah lillah aslun min usulis sa'adah. Maka mengikhlaskan ibadah karena Allah Ta'ala, ia adalah merupakan pokok di antara pokok kebahagiaan. Bahkan dia di antara pokok di antara pokoknya. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga dari sebab-sebab seseorang akan mendapatkan kebahagiaan adalah al-imanu bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimuhu wa tawqiruhu wa ittiba'u sunnatihi. Dan di antara sebab akan berbahagianya seseorang yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawanya, mengagungkannya dan mengikuti sunnahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dalam surah ini, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menghardikmu, orang-orang yang kafir kepadamu, dialah yang terputus rahmatnya, terputus nikmatnya. Maka orang yang akan senantiasa mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang akan dianugerahi nikmat yang abadi, nikmat yang langgeng adalah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Maka itu adalah kandungan dari ayat ini, dari surah Al-Kautsar ini. Wa fiha aidan bayanun asbabu saqawah, asbabul halak. Demikian juga dalam surah ini terdapat penjelasan sebab-sebab binasanya seseorang dan celakanya seseorang.
Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan juga lawan. Otomatis di dalamnya ada penjelasan lawannya tentang kecelakaan. Sebab-sebab orang itu akan mendapatkan kesengsaraan, azab, siksa. Juga bisa kita katakan ada 3 pokok. Yang pertama adalah al-kufru bi nikmatillah, kufur kepada nikmat Allah. Yang kedua adalah asyirku fi ibadatillah, asyirku billah, wasyirku fi ibadatillah, syirik kepada Allah dan syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab orang-orang kafir mereka sholat, orang-orang musyrik Quraisy mereka sholat, orang-orang musyrik Quraisy mereka bertawaf dan berhaji. Orang-orang musyrik Quraisy mereka menyembelih sembelihan-sembelihan dan mereka bertakarub dengan sembelihan-sembelihan. Tetapi mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya. Yadbahuna lil amwat, yadbahuna taqarruban lil jin, yadbahuna taqarruban li sahibil qabr. Karena orang-orang kufar Quraisy mereka menyembelih, mereka bertaqarrub dengan sembelihan, tetapi mereka taqarrub kepada jin, taqarrub kepada penghuni kubur, taqarrub kepada syaitan. Maka umat ini beda dan Nabi SAW beda, di mana salat, di mana menyembelih lillah, karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sebab seseorang akan binasa dan celaka adalah mukhalafatu an-nabi, al-kufru bin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mukhalafatuhu wa taqdibu bima jaa bihi. Di antara yang akan menyebabkan seorang celaka adalah kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawanya dan menyelisihi sunnahnya. Sebab jelas Allah Ta'ala mengatakan inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang-orang yang menghardikmu, orang-orang yang membencimu, mereka lah orang yang terputus. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi surah ini surah yang sangat agung, menjelaskan usul sa'adah. Wa fi hadhihi surah aidan bayanun anna afdhala syukri ikhlasul ibadah, ikhlasu ta'ah. Dan dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa syukur yang paling agung, bentuk syukur yang paling besar adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa afdhalu syukri al-ityan bit-tha'ah. Dan di antara penjelasan ayat ini atau surah ini menjelaskan bahwa di antara bentuk syukur yang paling agung mendatangkan bentuk ketaatan, melakukan bentuk ketaatan. Jadi di antara bentuk syukur yang paling mulia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab ketika Nabi SAW diberikan keutamaan, maka diperintahkan fasalli li rabbika wanhar. Dan di antara bentuk syukur yang paling mulia, derajat yang paling mulia, seorang mukmin melakukan bentuk ketaatan kepada Allah.
Sebab para ulama telah menjelaskan bahwa bersyukur dengan salah ataupun dengan 3 unsur. Bil qalbi, wa bil lisan, wa bil jawari. Sebab bentuk syukur kita kepada Allah dengan 3 perkara. Pertama dengan hati. Al-iqrar wal i'tiqad, yaitu mengiktikadkan dan mengikrarkan dalam hati kita bahwa apa yang kita dapatkan datang dari Allah. Pengakuan hati ya, bahwa apa yang kita dapatkan nikmat Allah. Sedangkan yang kedua adalah dengan lisan, bisana wa tahmid, dengan cara memuji dan menyanjung Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab ya, Nabi SAW dalam sujud mengatakan apa? Subhana rabbiyal azim. Dalam sujud mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini semuanya berkaitan dengan bentuk syukur terhadap karunia yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah-surah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ketika turun ayat apa? Surat ya, berita bahwasanya Nabi SAW akan mendapatkan setelah diberikan apa? Futuh Mekah, dan kaum muslim, manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bersyukur. Sedangkan yang ketiga adalah bersyukur bil jawarih, dengan anggota badan. Maka bersyukur dengan anggota badan dengan mendatangkan bentuk-bentuk ketaatan, dengan bentuk-bentuk ibadah. Dan Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah ini bahwa ibadah ada 2, ibadah maliyah, ibadah badaniyah, yang berkaitan dengan ibadah zahirah. Maka ibadah badaniyah yang paling mulia adalah salat, yang merupakan pemisah antara seorang mukmin dengan kafir, antara mukmin dengan musyrik. Dan ibadah yang paling agung dari ibadah maliyah adalah penyembelihan. Maka sangat jelas bahwa bentuk syukur yang paling agung datang dengan bentuk ketaatan, melakukan bentuk ketaatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kandungan dari surah ini bahwa dalam surah ini fiha tahdzir, liman yukhalifu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah ini ada peringatan, ada ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mengatakan di ujung surah ini dan di ujung ayat ini, siapa yang mengharikmu, yang menghinakanmu, maka ia akan menjadi manusia yang abtar, terputus rahmatnya, terputus kebaikannya, terputus nikmatnya. Mereka akan celaka. Walidzalika qala salafus saleh ittiba'u sunnati najatun. Oleh sebab itu salafus saleh berkata mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan. Ia akan selamat.
Wa qala ba'duhum as-sunnatu kasafinatin nuh. Paman raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa wa hawa. Di antara mereka mengatakan sunnah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Orang-orang yang selamat ketika ada banjir. Ketika Allah Ta'ala mengadab kaum Nabi Nuh dengan banjir, dengan air, maka yang selamat orang-orang yang naik bahteranya Nabi Nuh. Maka dari umat ini, ia akan selamat dari badai fitnah. Dia akan selamat dari badai syubuhat wasyahawat. Dia akan selamat dari badai syubhat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah, bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, dan akan selamat dari syahwat siapa yang berada di atas sunnah, yaitu yang berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berpaling darinya, maka ia akan celaka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling darinya kecuali dia akan celaka. Dia akan binasa. Maka surah ini menjelaskan sebuah ancaman bagi siapa yang menyelisih Nabi SAW, urusan Nabi SAW, maka dia akan celaka, akan menjadi manusia yang sengsara, yang terputus rahmatnya, yang terputus nikmatnya. Sebagaimana dalam ujung ayat ini. Wa fihi bayan, wa fiha bayanu anna awlan nasi bil kautsari au bil haudi ahlus sunnah atba'us sunnah. Dan dalam surah ini ada penjelasan bahwa orang yang paling layak untuk mendapatkan al-kautsar dan orang yang paling layak untuk mendapatkan haud, telaga, maka dialah para pengikut sunnah, ahlus sunnah, para pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haud telah dinyatakan sifat-sifatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dan kita akan sebutkan sebagian sifatnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haudi tuluhu masiratu syahrin wa irduhu masiratu syahrin ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahallu madaqatan minal asal wa asyaddu raihatan minal misk man syariba minhu syurbatan lam yadma minhu abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang haud. Beliau mengatakan, haudku jauhnya sejauh perjalanan orang 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan orang 1 bulan. Sebagian para ulama mengatakan murabba, berarti haud ini berbentuk bunjur sangkar yang sisi-sisinya sama. Waqala ba'dul ulama mudawwarun, sebagian para ulama mengatakan berarti bundar. Airnya ia lebih putih ketimbang susu, ia lebih manis ketimbang
madu. Dia lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Ini tentang haud. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan luasnya haudku adalah dari Sona sampai Aden, dan hadis-hadis yang lain. Yang jelas luas. Dan haud ini sebagaimana tadi saya jelaskan berbeda dengan Al-Kautsar. Dan haud ini menurut kebanyakan para ulama qabla sirat fi arasatil qiyamah. Dan haud ini menurut kebanyakan para ulama ahli sunnah, dia berada di arasatil qiyamah, berada di padang mahsyar, sebelum sirat, sebelum jembatan yang ada di atas neraka. Dan itu sangat muafik, sangat sesuai. Karena ketika matahari mendekat 1 mil, maka kita dalam keadaan haus dan memerlukan air. Lalu dalam riwayat yang lain dikatakan, aniyatuhu ka'adadin nujum minas sama. Lalu Nabi SAW mengatakan, adapun gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit, dan gemerlapan seperti bintang-bintang di langit. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yaridanna ummati ala haudi. Dan benar-benar, ya, terjemah yang gampang, umatku akan berbondong-bondong, mereka akan menghampiri haudku. Dan syiarku ketika waktu itu berkata, ummati, ummati. Wa fi riwayatin ashabi, ashabi. Lalu Nabi SAW berkata, dan dia berada di pinggir haud tersebut, dan berkata, umatku, umatku. Dalam satu riwayat, sahabatku, sahabatku. Panada munadin. Lalu datanglah ataupun terdengarlah yang menyeru kepadanya. Qala suhqan suhqan, ay bu'dan bu'dan. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wa fi riwayatin martadu ba'da. Lalu datanglah atau terdengarlah seruan, di mana Nabi SAW diseru, dipanggil. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui bahwasanya mereka murtad setelahmu. Dalam satu riwayat, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu, bid'ah yang mereka perbuat setelahmu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik tidak akan mendapatkannya. Mereka akan diusir dari haud ini. Mereka tidak akan mendapatkannya. Mereka tidak akan merasakan lezatnya, keindahannya. Demikian juga menurut sebagian para ulama atas penafsiran ayat tadi dan riwayat yang tadi, bahwa orang-orang yang masuk kepada 72 golongan, yang mereka adalah mubtadi, yang mereka masuk kepada ahlu bid'ah yang sesat, maka mereka tidak akan mendapatkan haud ini, diusir. Suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Mereka tidak mendapatkannya. Mereka tidak akan merasakan lezatnya. Mereka tidak akan merasakan keagungannya. Mereka tidak akan merasakan kenikmatannya. Walaupun Nabi SAW telah berdoa, ummati, ummati, ummati. Mereka diusir dan mereka tidak mendapatkan. Walaupun begitu indahnya,
haud ini. Karena haud ini berada di padang mahsyar, luas. Dan orang-orang yang meminumnya tidak akan berdesakan. Mereka tidak akan saling mendahului. Mereka tidak akan kebagian. Bagi orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan dengan sebab keimanannya dan ketaatannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan saling nyalip. Mereka tidak akan saling mengambil hak orang, tetapi akan mendapatkan semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan haud ini adanya di Arasatil Qiyamah dan sebelum Sirat menurut kebanyakan para ulama. Apakah setiap nabi ada haud? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan haud itu hanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa setiap nabi punya haud. Hanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan, dan yang mendapatkannya ataupun yang meminumnya paling banyak. Jaa min hadis Samurah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru wariduhu wa inni arju an akuna aktsarahum wariduhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Samurah bin Jundab, setiap nabi punya haud. Lalu mereka berbangga-bangga, siapa yang paling banyak yang meminumnya, yang mengambilnya. Dan aku berharap bahwa aku seorang nabi yang paling banyak orang yang mendapatkan haud. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi apakah setiap nabi ada haud. Nah, maka berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang secara mutlak akan mendapatkan haud hum ahlul iman, hum ahlul Islam, hum ahlul iman, ahlul Islam, maka ala sunnah. Maka yang paling layak, yang tidak akan diperbincangkan lagi, yang tidak ada perbedaan lagi, bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan haud adalah orang beriman, orang Islam yang berada di atas sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari mereka. Dan Imam Ahmad meminta didoakan agar mati di atas sunnah, karena memang mati di atas sunnah adalah merupakan mankibah yang paling tinggi, kedudukan dan derajat yang paling tinggi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah ini, dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ini, sebagai penjelasan kepada kita bahwa ahlu sunnah ahlul mutaba'ah, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada kita bahwa orang yang akan mendapatkan haud adalah orang-orang yang sabar di atas sunnah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, akan datang kepada kalian
para pemimpin dan orang-orang yang menyesatkan kalian, para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang diktator, para pemimpin yang menyesatkan. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bolehkah kami membawa senjata kepada mereka? Bolehlah kami menurunkan mereka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni alal haud. Maka Nabi SAW bersabda ketika sebagian para sahabat mengadu kepada Nabi SAW tentang satu zaman ketika muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diktator, yang mengambil harta kita, yang mendolimi kita, yang mereka lebih menginginkan kita menunaikan haknya, tetapi mereka tidak menunaikan hak rakyatnya. Maka Allah Ta'ala dan Nabi kita memesankan, mengajarkan agar kita meminta hak kepada Allah, dan diperintahkan kita untuk sabar. Faqara isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian terhadap setiap kedolimannya, sehingga kalian bertemu denganku di haud. Maka di antara sebab seseorang akan mendapatkan telaga haud yang sifat-sifatnya disebutkan tadi adalah bagi orang-orang yang sabar terhadap kezaliman pemimpinnya. Ia tidak melakukan berontak, ia tidak mengangkat senjata selama ia tidak melihat kekafirannya. Maka ia akan dijanjikan untuk mendapatkan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara pelajaran yang kita bisa ambil juga dari surah ini, dari ayat ini adalah disunnahkan memberikan bisyarah, artinya kabar gembira, ala ahlil khair, bil khair, wa ahli syari bisyarah. Dan dalam surah ini sebagai pelajaran disyariatkan yang memberi kabar gembira kepada ahlul khair dan memberikan kabar ancaman kepada ahlul syar. Hal ini untuk menguatkan keimanan orang-orang yang baik, ketakwaan ahlu takwa, dan untuk mengembalikan orang-orang yang buruk. Termasuk memberi kabar gembira kepada orang yang sedih, itu disyariatkan, itu dianjurkan. Dan ini termasuk manhaj Quran. Lihat begitu banyak kejadian-kejadian yang bentuknya adalah kabar gembira, bisyarah, ketika Nabi SAW itu bersedih. Sekian ayat, sekian kabar gembira dihabarkan kepada Nabi SAW ketika menimpa kesedihan kepadanya. Contoh turunnya ayat Gulibatir Rum fi adnal adi wahum. Apa ayatnya? Surat Ar-Rum, surat yang ke-30.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Ya, bagaimana kabar gembira tentang ayat ini? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang Romawi itu kalah oleh orang Parsi. Ada kabar. Dan Nabi SAW lebih condong kepada orang Rum dan berharap bahwasanya orang Parsi adalah kalah. Kenapa? Sebab orang Parsi adanya persekongkolan dengan orang kufar Quraisy dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah menyerang Nabi SAW. Dan kisah ayat ini diambil istidlal oleh sebagian para ulama, nasrul kuffar alal kuffar jaizul in kana fihi maslahah. Menolong orang kafir untuk orang kafir itu diperbolehkan dalam satu ketika. Terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang kafir, dibantu salah satunya agar kafir yang satu ini kalah. Yang diharapkan bahwa kafir ini bisa dikalahkan nanti. Maka datanglah kabar gembira, alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Lalu bergembiralah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas ke bawah, kemudian ingin turun tentang pemindahan kiblat, karena dapat cacian, kok sama kiblatnya, maka diberikan kabar gembira. Dan Nabi SAW juga memberikan bisyarat. Setelah Ka'ab bin Malik dihardik, maka turunlah ayat taubat, ayat bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuninya. Dan demikianlah, sebab tabiat manusia ketika sedih mengharapkan ada orang yang membawa kabar gembira kepadanya, memberikan kegembiraan kepadanya. Dan ini adalah termasuk adab yang disebutkan dalam Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ketika Nabi SAW bersedih atas cacian orang-orang kufar Quraisy, maka turunlah ayat ini sebagai kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan kita buka pertanyaan, tetapi sebelum ada pertanyaan, panitia ada pengumuman. Manakah yang lebih kuat? Posisi makmum apabila berjamaah 2 orang. Apakah sejajar dengan imam atau di belakang imam? Sejajar dengan imam berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, dan berada di sebelah kanannya imam. Dan berada di sebelah kanannya imam. Itu ketika Abdullah bin Abbas masuk bersama Nabi SAW dan dia berada di sebelah kiri, maka Nabi SAW mengambil telinga Abdullah bin Abbas lalu menyimpannya di sebelah kanan. Apakah benar Al-Kautsar nama sungai di surga? Ya tadi saya menjelaskan. Antum tidak mendengar. Pendapat yang roji bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, dan Al-Kautsar bukan haud. Apakah benar disyariatkan menampakkan nikmat apabila kita punya nikmat atau punya kemampuan beli motor umpamanya, maka kita beli motor, mampu beli mobil maka kita beli mobil, sehingga tidak menyembunyikan nikmat. Iya, tidak mengapa orang mendohirkan nikmat, tetapi tidak tujuan tafakhur wa tabahi, tidak tujuan dengan berbangga-bangga. Tadi saya katakan bahwa ketika turun hujan, Nabi SAW menampakkan nikmatnya sampai dia sengaja hujan-hujanan, karena dia ingin mendohirkan syukur kepada nikmat Allah Ta'ala, memperlihatkan.
Apakah ada perbedaan tata cara sholat pria dengan wanita? Tidak ada, kecuali dari sisi pakaian, batasan aurat. Adapun sholat tidak ada perbedaan sholat wanita dengan sholat laki-laki. Ini pertanyaan yang bagus. Sesungguhnya kaum Syiah berdalil dalam mengkafirkan sahabat yang mulia dengan hadis haud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong jelaskan mengenai hadis ini. Pertama, ya, memang riwayat ashabi itu ada perselisihan tentang kesahihannya. Dan yang paling banyak periwayatannya adalah kalimat ummati 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 ummati. Kemudian yang kedua, ditakdirkan hadis itu sahih, hadis itu adalah sahih, maka ada dua taujih, artinya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa terkadang yang dimaksud dengan ashabi itu bukan, yang dimaksud adalah sahabat yang ketika waktu itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya bukan sahabat yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ashabi adalah termasuk umatnya. Kemudian sisi yang kedua, bahwa yang dimaksud dalam hadis tadi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, maka yang dimaksud di situ adalah sahabat-sahabat yang tidak masuk dalam kategori sahabat para penukil, para pembawa din ini. Sebab tentunya ada sebagian yang mereka masuk Islam ketika mereka berada di penghujung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak dimaksudkan sahabat yang mendapatkan pujian secara mutlak dalam ayat-ayat, walaupun pendapat ini lemah. Ya, walaupun jawaban ini bisa dikatakan lemah. Yang jelas, Ahlus Sunnah punya kaidah bahwa orang-orang yang secara khusus mendapatkan pujian di dalam ayat Al-Quran, maka mereka tidak mungkin murtad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pengikut perang Badar, pengikut perang Uhud, yang hijrah sebelum Futuh Mekah, dan orang-orang yang mendapatkan nas, mereka adalah penghuni surga. Maka ini tidak mungkin masuk kepada makna hadis ini. Karena setiap orang yang datang pujian dari Allah, maka tidak mungkin dia akan mati dalam keadaan kufur. Sebab apabila ia mati dalam keadaan kufur, menunjukkan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab pujian yang ada dalam Al-Quran abadi. Di pujian yang ada dalam Al-Quran adalah abadi. Ana pernah nonton salah satu
acara dialog di salah satu stasiun TV. Salah satu narasumbernya adalah pakar hukum pidana Islam. Dia berkata hukum kisos sudah tidak relevan diberlakukan di zaman ini. Kisos hanya untuk zaman jahiliyah. Bagaimana menurut Ustaz? Saya tidak berbicara tentang orang ini. Barang siapa yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak relevan dengan zaman hari ini, bahwa kufrun waridatun an dinil Islam. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan zaman hari ini, maka dia adalah kafir waridatun an dinil Islam. Maka dia kafir dan keluar dari Islam. Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wallahu a'lam, ini semuanya adalah merupakan tahdid min adail Islam. Semuanya ini adalah merupakan rekayasa dari musuh Islam. Kenapa? Orang berbicara tentang hukum pancung ataupun hukum kisos, hukum dibunuh. Ketika terjadi penegakan kisos di Arab Saudi, yang merupakan negara Islam ataupun negara di dunia yang masih menegakkan syariat Islam. Kita tidak setuju dengan terorisme ya. Tetapi kenapa tidak ada seorang pun berbicara di televisi ketika pelaku terorisme dibunuh? Kenapa? Sebab tidak ada orang yang membayar untuk membicarakannya. Seandainya di sana ada orang-orang yang untuk membayar membicarakannya, ada orang untuk membicarakan. Maka ini adalah merupakan rekayasa musuh Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini tipu daya. Sebab orang yang bunuh dibunuh, dan ini hak menurut agama Islam. Dan ini akan menjamin keadilan di muka bumi ini. Dan ini akan menjamin ketentraman di muka bumi ini. Yang membunuh dengan sengaja, apabila ya, tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, maka dia dibunuh. Dan ini adalah keadilan. Dan sebenarnya tidak ada di dunia negara yang tidak menegakkan hukum bunuh. Dan buktinya Amerika membunuh Usama bin Laden, kalau itu benar ceritanya. Jadi di sinilah bahwa umat Islam tidak boleh tertipu. Allah, hadar rajul, mungkin ini adalah merupakan orang yang merupakan bonekanya Yahudi. Jadi orang seperti ini, kecuali dia adalah merupakan orang zindik, orang munafik yang merupakan bonekanya Yahudi. Jadi penegakan hukum Islam adil. Wa fil qisasi hayatun li ulil albab. Maka dia tidak termasuk ulil albab, walaupun doktor umpamanya, tidak ulil albab. Sebab hanya ulil albab yang paham, yang mengetahui hikmah kenapa mesti ada kisos. Hanya ulil albab. Orang yang bodoh memang tidak tahu. Orang zindik ya tidak tahu. Orang kafir ya tidak tahu. Yang tahu ulil albab, man yatafakkar wa man yatadabbar bil ma'al wa nadru ilal ma'al. Maka yang tahu, yang paham hanya orang yang cerdik. Ahlus sunnah orang yang cerdik, orang beriman orang yang cerdik. Kenapa? Karena berbicara tentang ke depan.
berbicara tentang maslahat dan menolak tentang mudarat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berkaitan dengan TKW atau TKI. Bagaimana agar bangsa ini punya martabat? Berikan kemampuan bekerja. Coba antum, ya, kalau kita berbicara, jangan berbicara jeleknya. Berbicara tentang negara Saudi, berbicara tentang kebaikannya. Bagaimana tidak rendah negara ini, bangsa ini. Orang ke sana dalam disebutkan ini sopir datang ke sana nggak bisa nyopir. Banyak majikannya yang terpaksa ngajarin nyopir dulu. Banyak kesana yang jadi pembantu tidak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Yang kedua tidak tahu bahasa, jaka sembung bawa golok kalau diperintah orang. Maka kalau kita berbicara, berikan kemampuan bangsa ini untuk bekerja, berikan kemampuan bangsa ini untuk berbahasa. Bahasa di dunia dua, bahasa Inggris, bahasa Arab. Antum kemana saja bisa bahasa Inggris, bisa Arab, selamat. Kenapa jamaah haji kita sering terlantar, nggak bisa bahasa? Ditanya dari mana? Ya, kalau benar katanya kisah unta, karena ketidakpahaman orang Indonesia memahami bahasa. Ada orang Indonesia dekat dengan unta, man anta, dia menyangka oh unta katanya. Jadi kalau kita berbicara jelas bahwa berikan pemahaman, kemampuan rakyat ini untuk apa? Bisa bekerja, bisa bahasa, sehingga apa? Mampu. Disuruh ini nggak tahu apa bahasanya, nggak tahu, sehingga kalau dia itu nih baru kerja, baru ya mungkin ini nih dicuci, nah baru tahu. Suruh sediakan nih kalau udah ke mulutnya dikasihkan baru bisa. Kenapa? Nggak tahu bahasa. Maka jangan menjelekan Saudi. Kita tahu di sana berapa orang, banyak, berapa juta. Yang terjadi masalah mungkin bisa dihitung dengan jari. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Tetapi kemuliaan bangsa, kemuliaan dari sisi akidahnya, kemuliaan dari sisi imannya, kemuliaan dari sisi akhlaknya, ini yang akan menjadikan bangsa ini mulia. Maka ahlu sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang tidak penuh dengan kedustaan insyaallah. Dakwah yang hak, yang berusaha untuk membangun bangsa ini, membangun rakyat ini, memiliki kemampuan, pemahaman yang benar dalam akidahnya, pemahaman yang benar dalam ibadahnya, akhlaknya mulia, kemampuan. Sebab antum pun tidak boleh mengaku salafi ataupun ahlu sunnah tidak mau kerja, tidak bisa kerja. Sunni itu harus mampu kerja. Saya sering menjelaskan bahwa para sahabat ada yang dikatakan najjar, tukang kayu, ada yang dikatakan jazar, tukang jagal, ada yang dikatakan hayyat, tukang jahit, ada yang dikatakan sobbab, tukang celuk, ada yang dikatakan hajam, tukang hijab. Walaupun para ulama ikhtilaf tentang hukum mengambil upah dari membekal. Bahkan para sahabat bekerja sesuai dengan keahliannya. Abdurrahman bin Auf ditawari sawah dan ladang. Dia mengatakan, aku bukan petani, aku pedagang, dan luni ilasu. Tunjukkan aja saya mau ke pasar, jangan dikasih ladang, saya nggak bisa. Dan luni ilasu. Baru 3 hari udah bisa nikah lagi. Kenapa? Pinter dagang. Antum dagang bangkrut terus. Urbah al-Bakiri dikasih uang untuk membeli 1 kambing, pulang dengan 1 kambing dan uang yang tadi. Kata Rasul, kalau kamu diberi segenggam tanah, pulang akan menjadi segenggam emas. Jadi diberikan kemampuan. Sebagaimana Al-Quran ada
Apakah hadis Nabi juga ada asbabun nuzulnya? Ya, para ulama tidak menamakan hadis dengan asbabun nuzul. Sebab kalau hadis bukan turun seperti dari langit, ya. Al-Quran sebab-sebab turunnya dinamakan asbabun nuzul, karena memang Quran turun dari langit dan Allah berada di atas langit. Adapun hadis dinamakannya adalah asbabul wurud. Jadi sebab-sebab datang hadis dinamakan dengan asbabul wurud. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, ya saya maaf bahwa tidak seluruh pertanyaan saya bisa jawab, ya. Sampai di sini saja, berhubung tidak begitu fit, ya. Saya minta maaf, tidak seluruh pertanyaan bisa dijawab, dan cukup sampai di sini saja pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam surah yang tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazaa'ul ihsani illa al ihsan.